Dia tatap Valerie yang ikut menangis menatap Nicky. Vale, aku berbohong tidak membutuhkanmu. Demi Tuhan, aku bertahan sejauh ini itu karena aku sangat mencintaimu, Vale. Jangan pergi, aku mohon. Pintanya bersungguh-sungguh. Tidak tahan Valerie mendengar risakan adiknya. Dia berlari menuju kursi roda milik Nicky dan langsung memeluk anak remaja yang kini menangis sangat kuat itu. Tangisan Nicky terdengar pilu, penuh dengan ketakutan. Jangan tinggalkan aku, Vale. Aku berbohong berkata tidak membutuhkanmu. Dia dorong pelan kakaknya menjauh untuk menatap mata Valerie, dan kembali dia memohon untuk tidak ditinggalkan. Tangan mungil Valerie membelai wajah putih adiknya. Dia jalarkan tangan itu menuju telinga, seakan sedang menyelipkan rambut sang adik di sana. Itu adalah kebiasaan Valerie, membujuk Nicky di saat anak itu menangis. Tapi kini tak ada sehelai rambut pun yang dia selipkan di sana. Kau pikir aku sejahat itu? Bisik Valerie dan nadanya bergetar menahan isakan. Bodoh, sudah aku katakan aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku akan meninggalkan adikku yang sangat cantik ini? Kau berbohong, kau pasti sudah bosan mengurus aku yang penyakitan. Nicky meraung dengan sedih. Jika aku bosan, kenapa tidak aku lakukan sejak dulu? Valerie memaksakan senyumannya. Aku mencintaimu, sudah aku katakan sejak tadi. Tak ada kebohongan di satupun kata yang aku ucapkan kepadamu, Nicky. Anak itu terdiam sejenak. Dia tetap menikmati kakaknya untuk melihat kebenaran di setiap kata yang diucapkan oleh Valerie. Nicky bisa melihat ketulusan dari sang kakak, tetapi rasa takut itu sudah lebih dulu menekan perasaannya. Tuan itu berkata akan menikahimu. Kau sudah tidak membutuhkanku, kan? Kau ingin membuangku karena aku penyakitan? Anti, kenapa kau tidak mempercayai kakakmu sendiri? Kini Rainer pun ikut berbicara di samping ayahnya. Ibu sudah berkata mencintaimu dan kau terus memintanya mengatakan bosan mengurusmu. Aku tidak ingin kau menyesal seperti aku. Mata Nicky beralih pada Rainer. Tatapannya menyipit seakan bertanya, apa maksudmu? Kau tidak takut jika ibu benar-benar tidak datang karena kau terus-terusan berkata dia tidak membutuhkanmu? Sebenarnya aku juga pernah marah padanya, tapi aku sangat menyesal dan menangis meminta ayahku menemukan ibu. Anak kecil itu, dia bahkan lebih dewasa daripada Nicky. Rainer terus berbicara, menceritakan bagaimana antusiasnya Valerie setiap bercerita tentang Nicky. Rainer juga mengatakan bahwa Valerie sudah tidak sabar ingin segera menemui Nicky selama ini. Di dalam perut ibuku ada calon keponakanmu, Anti. Dokter menyuruhnya beristirahat dan melarang ibu melakukan perjalanan jauh. Dia sangat senang ketika pagi tadi dokter mengatakan boleh melihatmu ke sini. Calon keponakan? Nicky bertanya tidak percaya. Dia tatap semua orang secara bergantian untuk menemukan kebenaran atas perkataan Rainer. Kau, Vale, kau hamil? Kau mengandung anak dari tuan itu? Wajah Valerie memerah. Valerie mengingat lagi pembicaraan mereka beberapa bulan yang lalu, yang menyebutkan bahwa dia akan menjaga dirinya baik-baik. Tapi nyatanya Valerie justru sudah mengandung di kedatangannya yang berikut. Jawab aku, Valerie. Kau hamil? Anak itu tidak berbohong mengatakan aku akan memiliki keponakan? Nicky, maaf terlambat memberitahumu. Aku tidak bisa membicarakannya di telepon, dan itulah salah satu tujuanku datang ke sini. Bagaimana bisa? Kau bilang dia memiliki istri, tapi kau? Tak akan Nicky lupakan perpisahan ibu dan ayah mereka adalah sebab adanya orang ketiga. Vale, kau tidak bermaksud menjadi pengganti istrinya, kan? Kau tidak boleh menjadikan dirimu korban untuk biaya pengobatanku. Ya, hanya itu yang bisa Nicky pahami sekarang. Dia berpikir kakaknya mungkin menikah dengan laki-laki itu untuk mencukupi biaya pengobatannya. Nicky tidak rela jika kakaknya menjadi tidak bahagia demi uang biaya rumah sakit yang jumlahnya tentu sangatlah banyak. Tidak, Vale, kau tidak boleh mengorbankan masa depanmu. Dia turun dari kursi rodanya, berpegangan pada pundak Valerie dan berkata dengan mantap,
Aku sudah sembuh. Lihat ini, aku bisa berdiri dengan benar. Jika kau meminjamkan bahumu saja, Valerie, mari kita pulang ke desa dan hidup seperti dulu. Aku akan segera sembuh dan kau bisa menikah dengan laki-laki yang kau cintai. Tapi kemudian, dia terdiam mengingat kakaknya yang sedang hamil. Matanya menatap perut sang kakak yang masih rata dan sangat menyesal dia tunjukkan di matanya. Penyesalan itu menghadirkan air mata di kedua mata Nikki dan perlahan terjatuh. Sekali lagi dia menangisi nasib Valerie yang menyedihkan oleh karena dirinya. Dia terjatuh kembali ke kursi rodanya dan menangis penuh penyesalan. Aku yang membuatmu seperti ini, Vale. Maafkan aku yang penyakitan sehingga kau menjadi berkorban untukku. Valerie memeluk sang adik, mengusap punggungnya dengan sayang dan berbisik dengan lemah lembut. Ini atas pilihanku, Nikki. Kau tidak bersalah dan tidak ada yang harus disalahkan di sini. Aku mencintai Jupiter, sebab itu kami akan menikah. Kau mencintainya? Nikki mengerut kening. Tapi dia, Vale, dia tidak mungkin mencintai gadis miskin yang datang menyamar sebagai istrinya. Anti, jika kau tahu betapa ayahku sangat mencintai ibu. Rainer laki-laki memasuki pembicaraan kakak beradik itu. Siapa yang akan percaya? Nikki tentunya tidak segampang itu percaya dengan ucapan Rainer. Bahkan Valerie sendiri masih sering merasa tidak percaya bahwa Jupiter bisa mencintainya seperti sekarang. Ini seperti kisah dongeng yang dulu sering diceritakan oleh ibunya. Dan Valerie yakini tidak akan terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak yakin bahwa seorang pangeran akan jatuh cinta pada gadis miskin. Tapi setelah melihat sendiri pengorbanan Jupiter, melihat bahkan laki-laki itu mengamuk dan mengancam kakeknya sendiri, barulah Valerie yakin bahwa Jupiter sungguh-sungguh mencintainya. Itu benar, Jupiter dan aku jatuh cinta, dan kami akan menikah, Nikki. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak terpaksa menikahinya untuk biaya pengobatanmu, Nikki. Aku juga tidak pernah berniat meninggalkanmu, meski aku menikah dengan Jupiter. Bibir Nikki bergetar, matanya masih tidak bisa menghentikan titian air mata. Kepalanya menggeleng, tidak yakin akan setiap kata yang diucapkan oleh Valerie. Dia mungkin dendam padamu. Dia akan membuatmu tersiksa setelah pernah berbohong kepadanya. Jupiter tidak tinggal diam. Lelaki itu berdiri di sebelah Valerie dan berbicara pada Nikki. Aku mencintainya sejak awal. Aku jatuh cinta pada kelembutan Valerie dan tidak ada sedikit pun dendamku kepadanya, Nikki. Bolehkah aku mencintai dan menikah dengan kakakmu? Aku harap kau merestui pernikahan kami demi bayi yang hidup di dalam perut kakakmu. Ayah, kau pikir antiku sejahat itu? Tentu aja dia merestui kalian. Anti Nikki adalah orang yang sangat baik. Itu yang ibu katakan setiap hari padaku. Tentu saja dia akan bahagia melihat kakaknya akan menikah dan memiliki bayi. Benar kan, Anti? Anak itu sangat pintar membuat Nikki tersenyum sambil menangis. Iya, aku sangat mencintai Valerie. Aku hanya tidak mampu melihat kakakku menderita karena biaya pengobatanku. Dia menatap Jupiter, menyatukan tangannya di depan dada, dan memohon dengan sangat. Tuan, jika benar kau mencintai kakakku Valerie, maka aku harap jangan sia-siakan dia. Valerie sudah sangat banyak menderita. Dia tidak pernah bahagia sejak kami masih kecil. Aku mohon buatlah kakakku bahagia, sehingga dia tidak mengingat semua penderitaannya semasa kami kecil dulu. Nikki bersungguh-sungguh meminta Jupiter mencintai kakaknya, sebab dia tidak ingin Valerie menangis. Sayang, apa tadi kau sudah meminum vitaminmu? Sayang, aku membawakan ini untukmu. Kata orang, pengantin wanita sering gugup di hari pernikahannya. Mungkin kau akan merasa lebih rileks setelah memakan sedikit dari coklat ini. Atau mungkin kau ingin memakan sesuatu yang lain? Jangan biarkan bayi kita kelaparan di dalam sana. Acara pernikahan bisa saja ditunda beberapa saat, asal kau sudah mengisi perutmu. Valerie hanya bisa diam melihat suaminya bolak-balik masuk ke ruangan
di mana dia berganti pakaian dibantu dua wanita. Ini sudah yang ketiga kalinya lelaki itu masuk, mengganggu pekerjaan tukang rias yang kini menjaga jarak dari Valerie. Dia menatap laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. "Ada apa? Kau tidak suka coklat? Biasanya kau menyukai ini." Jupiter menatap kotak coklat di tangannya, dengan pikiran bertanya-tanya. "Peter, apa kau tidak bisa membiarkan mereka meriasku? Atau mungkin kau saja yang melakukan ini? Sejak tadi kau hanya mengganggu seperti tidak punya pekerjaan." Valerie menarik napas melihat respon dari suaminya. Dan lihatlah, dia justru mengajak Valerie berdiri. Jupiter putarkan tubuh gadis itu untuk membelakanginya. Dia hadapkan ke depan cermin, lalu berbisik lembut di dekat telinga Valerie. "Kau sudah sangat cantik, bahkan ketika tidak dirias, wajahmu sudah cantik dari sananya." Dia letakkan dagunya di pundak Valerie dan memeluk gadis itu semakin erat. Jupiter melupakan dua wanita tukang rias yang mungkin tengah mengamati mereka sekarang. "Kau berbohong, kau tahu sendiri ini adalah wajah silikon. Aku tidak secantik itu." Valerie merasa malu oleh pujian dari calon suaminya. Sebenarnya Jupiter mengusulkan ingin mencari tukang rias handal yang bisa membuat wajah Valerie seperti dirinya yang sesungguhnya. Tapi karena laki-laki itu sudah lebih dulu memesankan topeng silikon sejak beberapa hari yang lalu, Valerie tidak ingin menerima tawaran kedua Peter. Dia dengan senang hati mengenakan wajah silikon yang benar-benar menirukan wajah sesungguhnya. "Tapi itu adalah wajahmu yang sesungguhnya, sayang. Aku membuatnya berdasarkan foto kecil yang dulu kau tunjukkan padaku," jawab Peter dengan memainkan anak rambut Valerie. "Foto kecil yang dulu?" Valerie mengerut kening. Dia memutar wajahnya untuk bisa saling menatap dengan Jupiter. "Maksudmu foto kecil yang kau temukan di dalam tas beserta kartu tanda pengenalku?" katanya lagi. "Iya, foto itu." "Bagaimana bisa? Itu sudah lama, berbulan-bulan yang lalu." Dan Valerie ingat betul bahwa Jupiter sempat melemparkannya ke atas lantai. Jika mengingat Jupiter yang begitu membenci Valerie di masa lalu, rasanya tidak mungkin laki-laki itu masih memiliki fotonya. Ini membingungkan, memberikan sangat banyak pertanyaan di dalam kepala Valerie. "Kau menyimpannya, Peter? Bukannya itu tertinggal di rumah lama tempat kau menyekapku dulu?" Jupiter tersenyum kecil memainkan sebelah alisnya. "Aku menyimpannya saat kau berkata itu wajahmu yang sebenarnya. Entah kenapa saat itu hatiku sangat berharap bahwa kau bukanlah Megan. Aku menatapnya setiap saat, bahkan berhayal ketika kembali ke rumah. Aku melihat wajahmu berubah seperti di dalam foto itu. Valerie, apakah aku sebenarnya jatuh cinta pada gambarmu pertama kali?" Peter balik bertanya. Sangat terharu Valerie, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keraguan yang dulu sering dia pikirkan seakan sirna mendengar pengakuan dari laki-laki yang akan menikahinya. Ternyata Jupiter sudah jatuh cinta bukan terhadap wajah Megan. "Kau tidak berbohong, Peter?" Peter menggeleng pelan, menarik Valerie ke dalam pelukannya lagi. "Tidak, aku memang sangat berharap seperti itu setiap saat." Valerie tentunya merasa sangat senang sampai tidak bisa mengucapkan kata-kata. Jupiter jatuh cinta padanya di pandangan pertama melalui foto dirinya. "Terima kasih sudah mencintaiku, meski berawal dari foto kecil itu, Peter. Aku sangat terharu mendengar kau masih menyimpannya." "Tidak, aku tidak menerima sekedar ucapan terima kasih," kata Peter membuat gadis itu sejenak bingung. "Jadilah istriku mulai hari ini sampai selamanya. Vale, jadilah ibu untuk anak-anak kita, dan mari menua bersama." Dia gandeng tangan Valerie untuk membawanya menuju altar. Begitulah awal Jupiter jatuh cinta. Dia jujur pada Valerie bahwa setiap saat dia berharap gadis itu bukanlah Megan. Meski berkali-kali dia menyangka dirinya sudah gila dan bodoh, Jupiter akhirnya sangat lega mendapati harapannya adalah kenyataan. Lelaki itu akhirnya bisa menggandeng tangan Valerie menuju altar. Keduanya mengucapkan janji setia sehidup semati
hingga maut yang memisahkan, tidak terkecuali dengan Rainer dan Nicky. Kedua keponakan dan antinya ikut bertepuk gembira untuk kebahagiaan pasangan yang tengah melemparkan bunga di depan sana.